om saya itu langsung lihat begini. Dia bilang, aduh kau bodoh macam apa kau ini. Ini bukan biskuit, dia bilang. Baik, udah mau ketemu itu. Jadi kita sudah di tempat di kawan Segas. Kau pikir pula juga ini. Aiga Porong Podcast. Kalau pikirin lagi ya bu. Ya, kalau dipikirin lagi. Halo guys, selamat datang di podcast Lontoleo bersama Kraing di sini. Ada Kraing Revin. Apa kabar Kraing? Baik. Ada Kraing Tian dan Kraing Jo. Kraing namanya siapa sebenarnya? Ambo apa Christian? kalau untuk panggilan samaran saya itu biasanya panggil Ambo. Oh Ambo. Iya, kalau nama cercumpe saya itu Tian. Iya. Tian, nama baptis kampung. Iya, cercumpel. Iya. Ayo kita sharing-sharing dulu lah. Ya. Dulu saya itu tidak ada kepikiran mau ke Jakarta. Kraing baik. Dulu itu saya tahunya di kampung saja. Ya, kita kan maklum kalau kita yang ekonomi lemah itu kan tidak kepikiran ke kota-kota besar tuh kayak Jakarta. Iya. Gitu. Jadi saya di kampung dulu itu apa ya? Kebiasaannya kalau tidak ada kerja kayak proyek, dagang apa ya, modal mandai begitu kan di kampung. Nah, ke Jakarta dulu tahun berapa ya? 2005. Oh 2005. Woi, Lama ya. sangat lama ya. 2005. Jadi besoknya ke kampung rapi pakaian, Iya. terus ibu bilang kamu harus ke itu dulu kebun nenek kan. Biasa kan kalau kita yang rantau itu pasti disuruh ya berdoa dulu lah, minta itu, minta restu biar merantaunya itu sehat, Berjalan lancar. iya seperti itu. Jadi kita siap-siap barang waktu itu musim hujan. Musim hujan kan sekitar bulan Januari. Januari apa Februari ya. Jadi besoknya saya berangkat, orang di kampung tidak tahu kalau saya itu merantau ke itu Jakarta. Nah, katanya dulu pernah di apa namanya? Di Surabaya nggak sempat makan. Tidak sempat makan di ceritanya Surabaya. begini, Ceritanya gimana sih? dulu kan masih pakai bis ya, tidak seperti sekarang kan pesawat. Iya. Jadi pesan tiket pesawat udah sampai. Iya. Itu pakai bis. Pesan langsung di labuan masuk tiketnya. Iya. Pesan tiket langsung tiket bis. Dari situ naik ferry, kapal kan, baru bis jemputan di Bima. Nama bisnya waktu itu Setijaya. Di situ kan Masih ingat? masih ingat. Iya, namanya Pokoknya- kenangan itu. Itu Keren momen-momen juga. yang mungkin Kenangan tidak itu tidak mungkin lupa. Lupa. momen-momen yang tidak bisa dilupakan. Iya benar. Iya. Akhirnya di tiket itu kan sebenarnya itu 3 kali makan kan, di situ sudah tertera 3 kali makan. Jadi kita yang biasa dari kampung itu kan polos, Iya. semacam itu, polos ya, belum tahu apa-apa, taunya naik bis, naik 3 kali makan di Bali, Surabaya, begitu sampai di Semarang yang ketiga kalinya di situ kita, nah satu orang di Om dia bilang kenapa tidak makan, itu kan gratis. Pas tahunya gratis. Nah, tahu di situ kita baru tahu bahwa ada gratis makannya. Masuk lah kita ke dalam, makan, tapi makannya yang biasa lah, malu-malu begitu kan, pasti sedikit. Kamera rokok. Nah, yang lucunya lagi itu habis makan ke kamar mandi. Biasa kan mau cuci muka. Baru mau cuci muka ini, tiba-tiba di mobil bis panas sih. Gas biasa kan gas. Itu mobil mau jalan. Jadi panik begitu ya. Panik begitu.
Tidak sempat pakai sabun apa langsung lari keluar. Lihat begini, bisnya masih Masih standby. Kenapa bang? Aduh, kita kira tadi di bis mau jalan, takut itu ketinggalan. Iya. Sampai di Jakarta dijemputlah sama Om. Dijemput pakai bajai. Bajai kuning dulu ya? Iya, bajai kuning masih. Iya, bajai kuning. Bajai kuning belum yang bajai itu. Kalau baju biru. belum, itu baju biru belum. Masih yang kuning. Yang kuning ya? Itu Kayak gerobak rongsokan. Mesin rontok gitu. Dari situ Sekali tarik. Iya. Ini aja udah. Nah, kalau si ini itu kan dari si ini. Katanya dulu pernah ini pas pertama kali di Jakarta baru dikirain ini apa namanya? Dikirain itu cerita unik saya ya. Waktu awal saya sampai di Jakarta itu. Pertama kali itu. Saya kan sampai di Jakarta itu di Karawang. Di tempat Om juga. Iya. Waktu itu ya namanya kita masih pemula ya. Iya. Istilahnya kalau di Jakarta itu ya. Kalau di kita kan beda bahasa ya. Kalau di sini kan biasanya warung itu ya semacam kios apa itu. Kalau di sana kan kita taunya kios saja tuh. Iya. Kios saja. Kalau warung itu warung makan. Warung kalau setahu kita kan warung itu cuma buat Warung makan. warung makan Iya. saja. Kayak pada doang gitu. Akhirnya waktu itu singkat cerita saya disuruh sama Om. Tian, kamu pergi ke warung. Dia bilang, kamu pergi ke warung, pergi beli biskuit. Saya pergi ini kreng lebar. Saya kan tidak tahu, kurang lihat ya itu tulisannya apa itu. Tapi Softtek. memang warnanya itu ya softtek kan dia warnanya kayak bungkusan jajanan itu kan. Kayak biskuit. Kayak biskuit. Nah, awalnya disuruh beli biskuit apaan? Pokoknya intinya itu Biskuit. disuruh sama Om itu suruh beli jajan-jajanan aja. Gitu keren. Jadi saya turun ya, kita kan di lantai 2 ya. Saya turun ke bawah itu. Sampai di kios itu saya tidak tanya lagi. Itu kan dia taruh bentang di bawah kan itunya. Apa pembalut itu ya. Jadi saya tidak tahu sama sekali itu. Iya. Kering ini. Saya langsung to the point saja. Ibu, itu 2 bungkus. Tidak sebut namanya. Ya namanya orang itu kan. Iya, betul. Saya bilang, ibu itu 2 bungkus, itu 2 bungkus, itu 2 bungkus. Oh udah dibungkus semua ini. Saya udah langsung naik ke rumah lagi. Terus sampai di rumah saya belum buka itu jajanan itu. Kan masih tunggu Om. Bukan Om sudah ada, dia suruh putar kopi lagi kan. Saya habis putar kopi, siapin piring buat taruh itu jajanan tadi. Di situ banyak orang. Kita cuma bertiga. Saya pas buka begini, itu Om, kok saya bilang ini apa ini Om? Ini biskuit apa namanya ini Om? Saya bilang. Oh iya Om, saya itu langsung lihat begini. Dia bilang, aduh kau bodoh macam apa kau ini? Ini bukan biskuit, dia bilang. Bukan biskuit ini. Apalagi kan kita kan di kampung tuh jarang lihat begitu kan. Orang perempuan lihat begitu jarang. Tahun berapa itu? Pokoknya sekitar tahun 2009-2010 lah. Iya, udah lama sih. Akhirnya, langsung Om bilang itu. Kau ini bodoh macam apa? Kau kau punya otak macam apa itu? Bukannya kau baca dulu atau apa dulu ke? Itu. Jadi Om singkat cerita juga kan saya dapat marah juga dari Om lah.
Akhirnya saya turun lagi ke bawah itu, bilang ibu pemilik warung ini, ibu, sorry bu, saya salah beli, saya pikir ini tadi biskuit bu. Saya pikir ini biskuit bu, ternyata bukan biskuit bu. Ibu sih bukan nanya dulu, saya bilang. Nah, singkat cerita juga kan, ya mungkin akhirnya saya ke itu dulu. Kemana? Habis itu kan berjalan waktu, saya disuruh ke Taman Mini ya. Yang mall itu, mall Taman Mini. Lagi baru-barunya. Lagi baru-baru 2000 berapa itu dulu. Saya suruh ketemu sama orang Manggarai. Tapi kenal orangnya? Saya tidak kenal orangnya. Cuman kasih foto saja itu sama om saya. Iya. Perempuan apa itu lagi? Saya jarang dulu ketemu perempuan kalau zaman dulu. Zaman 2009, 2010. Ya memang kita pengen juga sih ketemu perempuan dulu ya. Iya. Cewek-cewek buat teman-teman apa begitu ya. Tapi kan nyatanya ya seperti zaman dulu lah. Akhirnya saya pergi ke Taman Mini itu ya. Saya disuruh sama om itu, keren bir. Ini fotonya, dia bilang. Ini nomor HP-nya. Waktu saya masih pegang handphone HP Nokia itu yang tidak ada casingnya itu. Yang Nokia gimbal. Nokia gimbal yang itu kalau lempar anjing itu bisa mati anjing itu. Anjing bisa mati itu keren. Itu yang segede gaban. Jadi saya pakai itu. Saya kan lancar dulu kan. Itu walaupun tidak ada casingnya di depan itu yang ada tulisan itu. Tombol. Tulisannya udah hilang semua. Udah hilang. Tapi saya bisa hafal saya. Ya. Akhirnya saya SMS tuh om sambil bawa foto. Saya jalan bareng sama om ya. Om saya itu yang bareng saya dari kampung. Kita sesuaikan foto ya. Wah, udah mau ketemu tuh. Jadi kita sudah di tempat taman Segas. Kau pikir pula juga itu. Jadi ya om keren nih, om keren. Akhirnya kita ketemu. Nah, singkat cerita pas ketemu sama dia itu gimana? Singkat cerita itu om nih keren nih Bera. Coba lah, jangan ketawa dulu. Keren Jo, saya makan. Terus. Nah, singkat ceritanya ketemu sama lah si cewek ini. Bukan cewek, sayang juga itu. Ketemu sama siapa? Waktu itu kita dikasih foto, cuma dikasih foto itu, modalnya itu. Kasih foto sama nomor handphone. Terus gitu. Lanjut. Jadi kita janjinya ketemu di depan pintu masuk gitu ya. Pintu utama Taman Mini. Pintu masuk. Kita sudah standby di situ. Itu om itu kerjain kita. Keren. Ternyata nggak ada orangnya. Bukan. Ternyata yang nomor itu tadi dia. Kerjain kita bukan. Jadi ini om yang mau kita ketemu ini. Istilahnya kalau zaman sekarang itu ngeprank ya. Iya. Padahal dia itu udah di dekat kita. Jadi dia udah tahu ya ini yang saya ketemu ini, yang mau saya ketemu ini. Akhirnya dia telepon kita. Telepon di situ tuh. Telepon antara di sini sama cuman kasih belakang doang. Kasih Tony. kasih ting Tony. Nah. Si pasal senjata. Lanjut. Nah, akhirnya udah ketemu lah di situ ya. Ketemu di situ akhirnya kita dibawa apa? Kelapa kayu. Dibawa ketemu lah dengan om itu. Nah, ketemu.
Nah, singkat ceritanya dia ini tadi saya singkat cerita terus. Nah, ketemulah sama si orang ini. Iya, ketemu. Nah, Pas kata dia gimana? Enggak, pas ketemu begitu, keren. Udah baku ting down nih. Nah, Pas ketemu begitu, keren. Jadi dia ajak kita kerja. oh. Iya. Kerja apa dulu Kerja itu pertama kali saya kerja di gudang. Itu tidak ada Gudang gaji apa nih? Gudang garam apa gudang? Itu gudang apa ini? Gudang semacam tepung itu, keren. Kayak tepung terigu, tepung apa begitu. Di situ kita tidak ada gaji. Hah? Kita tidak dapat gaji di situ, cuma dapat apa itu ya, hitungannya dia itu. Hitungannya per karung. Kita angkat karung, taruh di mobil, Dihitung terus sekian. dihitung sekian. Banyak Begitu sekian. juga. Begitu Tergantung turun. berapa yang udah diangkut, Ya. itu yang dibayar. Nah. Nah, per karungnya berapa dulu itu? Itu kalau tidak salah itu zaman dulu itu 1.500 itu. 1.500 perak. Tapi 1.500 waktu itu Gede. lumayan. Itu satu karung ya. Kalau kita bisa angkut 20 karung atau 25 karung itu lumayan. Iya, hampir 30 ribu ya. Singkat cerita di situ juga ya, saya kena ada masalah sampai di situ tuh. Itu jadi saya teman orang Jawa. Ah. Itu saya lihat tulisan di toilet. Ah. Tulisannya apa? Dia bilang apa? Yang bawa masuk sendal ke dalam toilet Iya. itu apa itu saya lupa ingat itu dia punya bahasa itu. Yang bawa masuk sendal ke dalam toilet Ah. itu binatang. Itu katek bahasanya, tulisannya itu. Ah. Tulisan depan pintu toilet. Ah. Saya sobek itu apa itu, saya langsung tempel lagi. Yang tulis ini saya bilang binatang. Yang saya kebalik lagi tulisan itu, saya tempel yang nulis ini saya bilang binatang. Ya namanya kita kan pasti kita punya inilah ya kan, kita punya sopan santun juga. Iya. Kita masuk toilet. Apalagi dulu kan pertama kali kita masuk toilet kan toilet yang ada jubin-jubin, ada keramik-keramik gitu kan. Ya. Keraing Rifin dulu katanya dari kampung ke Jakarta itu diajak sama orang. Iya, diajak sama orang. Terus Cari tenaga kerja. cari tenaga kerja. Ya, nyampe di Jakarta. Dari kampung katanya kita kerja di toko. Di toko. Tahu-tahunya sampai di Jakarta kerja di gudang. Gudang toko. Bukan, gudang buat tampung barang. Oh. Semacam kayak tampung ini apa? Besi, semen, gitu. Oh berarti kalau zaman sekarang itu bilangnya kuli ya? Kuli. Kernek, kuli ya. Bukan kernek lagi kuli. Iya kuli. Kalau kernek kan konjak. Iya. Di kampung Kojak. Guru kasar lah istilahnya, guru kasar. Kuli guru kasih. Nah, terus setelah dari itu nah ketemu sama mereka ini kan Belakang. tahun berapa sih? 2000 berapa? 2000 kalau ke Jakarta kita 2000 akhir 2015. Nah, ketemu sama mereka ini kan dulu tidak bareng kan berangkatnya dari sana ke Tidak bareng. Nah, ketemu sama ini kan sama-sama satu kampung. Ketemunya tahun berapa? Kapan? Dulu kita dapat kabar dari Facebook ya. Dari Facebook. Kita dapat kabar. Dari Facebook. Saya komen mereka punya foto itu ya di Facebook. Nah, Mereka bilang kita sudah di Jakarta. iya. Akhirnya saya komen itu dia punya foto itu. Suruh datang. Lokasinya di mana? Suruh ketemu. Tapi udah lama kita di Jakarta, mungkin udah 2-3 tahun ya. bukan. Udah sampai baru sekitar 8 bulan lah. 8 bulan kita di Jakarta baru mereka tahu. Kita udah di Jakarta. Nah, pas sudah tahu? Udah tahu mereka udah nyamperin ke sana. Iya. Nyamperin ke sana. Sama si itu siapa? Sama si Ipin. Ipin. Iya. Saya siapa namanya yang biasa dipanggil Opa Rumit. Opa Bacot. Opa Bacot. Nah, kalau saya dulu gini, pas mungkin kalian belum pernah yang ngerasain yang namanya ngemis ya. Kalau saya udah pernah itu.
Kalau kita belum. Tambah ke tahun 2013 dulu ya, 2013 itu udah pernah saya ngerasain karena saya pernah kabur dari rumah abang. Nggak tahu kenapa saya juga pengen ngerasain hal seperti itu. Berarti Pengen punya tantangan di hidup. Yang punya tantangan. Prinsip saya keunikan, itu punya keunikan jalan di hidup ya berarti Kraeng ya. itu segede gaban koper. Udah tinggal enak-enak sama KE ya. Sama kakak ya. Tapi pengen berarti Kraeng ini unik, saya bilang unik. Cuman gara-garanya ya apa namanya? Pas lihat gini apa namanya kan ada koper segede gaban. Saya tarik lagi, kaburlah saya. Itu kaburnya kemana? Ya nggak tahu apa namanya. Pokoknya jalan aja. Kiranya mau mandiri Nah. sendiri ya. Tahunya pas sampai di halte Bandengan itu di Jakarta Utara. Sampailah di situ bawah itu. Pokoknya handphone nggak ada. Yang saya punya pegang itu cuma kertas Nomor isinya handphone. nomor handphone. Handphone nggak ada. Habis itu duit tidak ada. Sisa duit waktu itu 1.500. Modal nekat. Modal nekat. Nah setelah dari situ saya duduklah di bawah, bukan ngamea, bukan ngemis kayak apa ya, sengaja enggak. Tetapi pada saat saya duduk saya gini kan ngantuk posisinya. Orang kasih ngantuk. duit. Posisi lagi lapar jam 1 siang. Ya udah saya lanjutin terus. Ada apa namanya itu bekas gelas plastik, bekas minuman. Oh, gelas Taruhlah situ, Aqua. lumayan lah, dapatlah 5.000. Nah, kelilinglah di mana? Di daerah Bandengan itu, ketemu sama orang Kupang. Nah, inian saya niatnya mau nyari kosan. Tapi saya apa namanya? Saya pikir itu kalau kosan di Jakarta itu bayarnya setelah kita tempatin. Tempatin dulu baru Ternyata tempat bayar dulu. bisa ditempatin, baru kan? tempatin. Nah, pas sudah nyari kosan ternyata yang orang lingkungan orang Kupang semua. Nah, sampailah situ cari, oh kamu punya duit berapa? Saya tidak punya duit. Cerita-cerita pas apa namanya mereka ajak, ya udah kita ke kosan dulu. Kamu bisa main gitar? Disuruh ngamen. Kamu bisa bawa mobil? Nggak bisa. Terus apa yang kamu bisa? Ya nyari kerja. Ya maksudnya untuk sementara dapat kerja, ngamen dulu. Kamu bisa main gitar? Nggak bisa. Mana ini nggak punya bakat. Kita minta duit 10.000 sama mereka. Bang, minta duit 10.000 dong. Mau kemana? Saya mau ke tempat abang saya. Saya sebenarnya bukan abang. Nah, ke tempatnya yang di Sunter itu. Oh iya. Namanya apa namanya? Ketemu si Om Sandu. Nah, ketemu sama mereka di warung. Nyampelah itu jalan kaki dari stasiun Senen, apa namanya? Halte Senen, halte busway Senen sampai ke Sunter. Jalan kaki. Jalan kaki. Tarik. Tapi saya masih ingatkan karena di situ pernah saya ke Senen. Jadi tariklah dari situ. Koper segini gedenya. Yang menjadi misterinya koper itu nggak tahu sekarang udah di mana. Padahal saya nggak pernah bawa kemana-mana itu. Dia bilang orang mungkin. Mungkin ada yang pinjam atau apa. Itu barangkali itu ada barang-barang apa mistik dalamnya. Iya itu kan bisa. Tapi sempat pada saat itu Ada titipan dari kampung kali mungkin ya. Ada barang-barang ini dari Nah, pada saat itu udah ketemulah sama mereka ini. Teo makole. Nah, ketemulah sama. Nah, saya ketemu sama dia. Si Kraeng Jo ini. Ibu nih. Saya ketemu sama si Kraeng Jo ini, apa namanya? Pas acara nikah. Pas acara nikah ya. Nikahnya Kajo. Nah, setelah itu baru ketemu sama yang lainnya, ya udah. Disitulah. Makanya saya udah pernah ngerasain yang namanya ngemis itu. Bukan secara tidak sengaja, emang ya ngemis. Pokoknya dikasih. Itu saya nggak pernah lupa itu. Nah, dari situlah ya udah cari-cari kerja. Terus semangat dari situ. Sampai sekarang masih hidup orangnya di depan kalian ini.
pernah ketemu orang Kupang nggak yang dulu pernah? Nggak pernah, belum pernah ketemu lagi. Gitu. Makanya saya cari di media sosial nggak ketemu sama mereka. Karena saya waktu itu Udah pulang kampung kali orangnya. Kalau pulang kampung pun juga tidak. enggak. Ya begitulah cerita kita orang perantau ini, mungkin masing-masing punya pengalaman. Ya, Iya. Dari sisi pahit. iya dari sisi pahit. Tapi bagaimanapun itu tetap lokin deh tuh agama tuh Komen belajar gitu baik. Iya. Ayah minggu kulit yang sakta, pakai bahasa Melayu sih. Minggu kulit yang sakta kering. Misalkan tuh di maita tuh di TG, berarti salah urat di TG. Salurat manuk. Makan eko yang kami cego. Oh neto beta orang go. Iya. Hal yang sama ya. Hal yang sedihnya ya hal sedih kayak Jo kemarin pulang kampung itu kan. Iya. Iya. Itu ya orang, jadi teman-teman orang itu tidak tahu bahwa kehidupan di kota besar itu, kota metropolitan itu ya enak, tetapi dilihat dari latar belakang kita di sini, wah kehidupan kota besar itu Enak. dilihat dari orang itu Tidak seindah dipandang. tetapi itu harus benar-benar siap mental. Kalau udah keluar dari kandang, ya, kalau udah keluar dari kandang sendiri, masuk ke kandang orang, ya itu lu apa namanya, kita harus benar-benar siap mental. Punya mental. Gitu. Kayak orang tua sakit. Itu gimana dulu ceritanya? Kan itu sering bolak-balik pulang kampung kan? Itu waktu mama sakit. Nah, Mama sakit. Tapi puji Tuhan waktu mama sakit itu saya sudah kerja. iya, Hanya kerja, ada gaji bulanan lah. iya. Itu jadi pulang, puji Tuhan juga izin minta pulang, dikasih pulang. Akhirnya saya sering minta bantuan sama Iya. Ulib ya. Bantuannya apa? Tiket. Ya, itulah kita cari silaturahmi di sini ya. Yang berarti kita itu kita jangan memandang hal yang negatif. Ya itu tadi karena Jadi kita kan intinya sebenarnya mah kalau kita di tanah rantau ini ya. Tapi prinsipnya sekarang itu kalau tanah rantau itu. Kalau kita kan udah pernah juga tinggal di perumahan ya. Iya. Jadi usahakan ya mungkin buat semualah ya para perantauan dimanapun berada. Pesannya satu, jadilah tetangga sekitarmu, jadilah mereka sebagai keluarga dekat. Itu yang paling penting kita tanah perantauan. Kita mau kan nggak mungkin itu kita punya keluarga satu darah itu mereka di Tangerang. Iya. Ya toh? Kita minta bantuan tetap sama tetangga. saya kira juga kayak kita nih pasti ada titip pesan yang ini dari orang tua. Pasti orang tua pesan kemanapun kamu pergi, siapapun yang kamu ketemu, apapun agamanya, apapun sukunya, itu adalah saudara kamu. Saya kira semua punya ada titip seperti itu.